Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Dimas pada pagi hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Dimas harap kalian semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Ya, karena pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Melanjutkan materi yang kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar persegi panjang. Nah, hari ini kita ganti materi, yaitu tentang kuadrat atau pangkat 2. Ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Pengertian dulu tentang kuadrat atau pangkat 2, yaitu perpangkatan kuadrat suatu bilangan merupakan berulang. Nah, bilangan yang dipangkatkan. Ya. Nah, jadi itu untuk kuadrat. Nah, biasanya dalam kuadrat itu disimbolkan dengan angka 2. Angka 2 kecil di atas tulisnya. Jadi seperti ini. N2. Nah, N ini biasanya diisi oleh angka. Oke. Nah, misal begini, 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 1. Nah, jadi dikalikan. Ya. Selain dikalikan, cara mencari kuadrat itu bisa juga ditambahkan. Ya, jadi menambahkan bilangan angka sesuai jumlah angka yang dikuadratkan. Misal ini 1 kuadrat, berarti yang ditambahkan cuma 1. Nah, ya, karena angkanya cuma 1. Nah, yang ditambahkan sini di tengah ini nanti bilangan ganjil. Contoh lagi misalnya, ya kan berarti dapat disimbolkan itu 1 tambah 1 itu sama. Baik cara perkalian dan penjumlahan itu sama. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu 2 kuadrat misalnya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, selain dikalikan, bisa juga ditambahkan. 2 kuadrat itu sama dengan 1 tambah 3. Ya, 2 angka, ini juga angka 2. Paham? Jadi sesuai angka yang dikuadratkan. Misal ini 2 angka, berarti ini juga 2 angka. Ya, ingat yang ditambahkan itu bilangan ganjil. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi apa intinya? Ini sama, hasilnya sama-sama 4. Terus kemudian untuk contoh yang ketiga, itu 3 kuadrat. Itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau dijumlahkan, 3 kuadrat itu 1 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 9. Sama enggak? Sama. Nah, itu cara untuk mencari kuadrat. Boleh mencari dengan penjumlahan atau perkalian. Nah, silakan. Caranya sama saja. Tapi kalau masih bingung yang penjumlahan, bisa juga dengan perkalian. Atau sebaliknya, yang perkalian masih bingung bisa menggunakan penjumlahan. Nah, gitu. Nah, itu untuk mencari kuadrat dulu yang dasar. Ya. Terus yang kedua, itu cara mengerjakan pangkat 2. Nah, misal seperti ini, 14 kuadrat. Nah, misalnya angkanya agak besar. Yang kedua, 23 kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perkalian bersusun. Misal 14. Berarti kita harus mencarikan dengan 14 kali 14. Ya, dikali bersusun. Bagi yang belum paham perkalian bersusun, ini bisa disimak. Ya. Yang pertama yang harus kamu kalikan itu adalah 4 ini. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Nah, 16 kita tulis satuannya 6 sini. Nah, angka satunya kita simpan di atas sini. Oke. Nah, setelah 4 kali 4 sudah, sekarang 4 ini kita kalikan 1. 4 kali 1 berapa? 4. Masih menyimpan 1, berarti 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, maka untuk yang baris ini
baris atas sudah habis ya, hanya 56. Sekarang yang baris kedua, angka 1 ini ya, 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, dan sudah habis. Nah, kalau sudah habis semua, tinggal kita jumlahkan. Ingat, menulis yang baris kedua dan baris ketiga nanti menjerok satu angka. Ya. Jadi, misal baris pertama di sini, baris kedua, itu angkanya jangan kamu turunkan ke sini, tapi harus maju satu. Nanti yang baris ketiga juga sama, harus jangan tulis di sini, tapi maju satu lagi di sini. Itu. Nah, itu untuk perkalian. Ya. Tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 0 berarti 6. 5 tambah 4 9. 1 turun jadi 1. Maka hasilnya dari 14 kuadrat itu 196. Nah, itu untuk nomor 1. Nomor 2 dari 23 kuadrat. Ya sama, tinggal kita kuadratkan ya. Mengalihkannya dari belakang sini, belakang dari bawah. 3 kali 3 9. 3 kali 2 6 ya. Terus sekarang baris yang kedua, 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Menulisnya menjorok satu angka. 2 kali 3 6. Tulis 2 kali 2 4. Nah, kalau sudah habis tinggal dijumlahkan. 9 turun 6 tambah 6 12. 12 kita tulis satuannya di sini. Angka satunya kita simpan di sini. Ya. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya 529 untuk 23 kuadrat. Nah, itu untuk cara mengerjakan pangkat 2 ya, itu dengan perkalian bersusun. Selain menggunakan cara perkalian bersusun, kalian bisa menghafalkan angkanya ya. Itu bisa. Tapi kalau kamu kesulitan menghafal ya, bisa menggunakan dengan ini perkalian bersusun dengan dihitung. Ya. Oke, itu untuk cara mengerjakan pangkat 2. Sekarang misal ada soal seperti ini ya. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, cara mengerjakannya yang pertama itu. Nomor yang kedua, 12 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, ini contoh soal aja. Nah, latihan. Untuk yang nomor 1, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jika ada soal seperti ini, maka langkah pertama kita kuadratkan angkanya. Ya. Jadi 4 kuadrat itu 4 kali 4, hasilnya 16. Ya. Terus ditambah 5 kuadrat itu 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita jumlahkan 16 tambah 5. Hasilnya 41. Ya. Jadi misal ada penjumlahan antara bilangan kuadrat, itu caranya seperti itu. Itu yang pertama kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Jangan kebalik ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang yang kedua itu untuk pengurangan ya. Misal ada soal 12 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, di sini ada dua cara ya untuk pengurangan. Yang pertama bisa dikuadratkan dulu. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Ya. Dikurangi 8 kuadrat itu sama dengan 64. Ya. Nah, kalau sudah kamu kuadratkan semua, tinggal kamu kurangi 144 dikurangi 64. Maka hasilnya adalah 80. Nah, itu cara yang pertama yaitu dengan mengkuadratkan. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu adalah dengan operasi seperti ini. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan
penjumlahan dengan tanda kurung ya. Jadi angka 12 ini ditambah angka 8 tapi dikurung. Dikali 12 kurangi 8 juga dengan dikurung ya. Tanda kurung ini berarti tandanya itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. 12 tambah 8 hasilnya adalah 20. Ya. Sedangkan 12 kurangi 8 hasilnya 4. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan 20 kali 4. Maka hasilnya 80. Sama enggak? Hasilnya di atas sama yang bawah? Sama. Ya. Nah, itu cara untuk mengerjakan pangkat 2 ya. Apabila kamu enggak hafal pangkat ya. Untuk yang pengurangan bisa angkanya dijumlah terus ditambah, kemudian dikurung dan dikali, kemudian dikurung lagi tapi tandanya dikurangi ya. Jadi tanda yang di depan itu dijumlahkan, tanda yang belakang dikurangi. Nah, itu cara untuk mengerjakan pangkat 2. Nah, mungkin pelajaran hari ini cukup dulu ya. Sampai di sini dulu, dipahami benar untuk cara mengerjakan pangkat 2. Nah, bagi yang belum paham, bisa diulang dulu videonya ya, diulang pelan-pelan, diperhatikan dan dipahami. Oke, mungkin itu dulu dari Pak Dimas. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Ya. Pelajaran hari ini cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.